Halo para penjelajah sejarah, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas salah satu misteri arkeologi yang paling menghipnotis. Kota-kota kuno yang ditinggalkan, lalu secara perlahan ditelan habis oleh hutan belantara. Bayangkan kemegahan sebuah peradaban, bangunan batu raksasa, sistem irigasi canggih. Kemudian semuanya sunyi, senyap, dan dalam waktu singkat ditutupi oleh akar, lumut, dan dedaunan lebat. Fenomena ini bukan hanya romantis. Ini adalah pengingat nyata tentang betapa rapuhnya peradaban di hadapan kekuatan alam. Secara umum, kota-kota ini menghilang karena kombinasi faktor perubahan iklim ekstrem, peperangan yang menghancurkan, atau keruntuhan ekonomi yang memaksa migrasi massal. Penduduk pergi dan alam masuk. Berikut adalah kisah dari 3 situs paling ikonik yang ditemukan kembali setelah Beribeteh Kubur. Kita mulai dari yang paling terkenal, Permata Asia Tenggara, Angkor Wat dan Angkor Thom di Kamboja. Namun, ketika kekaisaran mengalami kemunduran pada abad ke-15, didorong oleh invasi dan mungkin juga masalah pengelolaan air, kota ini ditinggalkan. Hutan tropis Kamboja tidak buang waktu. Kiltaphom, yang terkenal hingga hari ini, adalah contoh sempurna. Akar-akar pohon beringin raksasa, yang disebut spung, melilit, tumbuh menembus, dan bahkan menahan dinding batu yang berusia ratusan tahun. Meskipun penduduk lokal selalu mengetahui keberadaan kuil-kuil ini, dunia internasional baru menemukannya kembali pada tahun 1860-an melalui penjelajah Prancis, Henry Mouat, yang laporannya mengguncang dunia akademik. Hari ini, Angkor adalah simbol bagaimana manusia dapat membangun keajaiban dan bagaimana alam dapat menuntutnya kembali. Perjalanan kita berlanjut ke benua Amerika. Tempat peradaban Maya membangun keajaiban mereka di tengah hutan hujan Amerika Tengah. Kita bicara tentang Tikal di Guatemala dan Palenque di Meksiko. Peradaban Maya adalah ahli astronomi dan matematika. Mereka menciptakan piramida raksasa yang puncaknya menembus kanopi hutan. Sama seperti Angkor, sekitar tahun 900 Masehi, kota-kota Maya mengalami keruntuhan misterius yang oleh para arkeolog disebut periode klasik akhir. Populasi menyusut, dan kota-kota ditinggalkan. Hutan hujan yang lebat menyelimuti struktur batu itu begitu efisien sehingga dari udara, piramida-piramida tersebut hanya terlihat seperti bukit-bukit alami yang ditutupi vegetasi. Disinilah teknologi modern berperan besar. Penemuan modern atas kota-kota Maya bukan lagi hanya soal menyisir hutan dengan parang. Saat ini, arkeolog menggunakan teknologi pemindaian laser dari udara yang disebut LIDAR. LIDAR mampu menembus kanopi hutan yang tebal dan memetakan struktur di bawahnya. Berkat LIDAR, kita telah mengungkap ribuan struktur tersembunyi, menunjukkan bahwa skala populasi dan infrastruktur Maya jauh lebih besar dan kompleks daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Dari hutan hujan di Meksiko, kita terbang ke Kolombia, ke pegunungan Sierra Nevada de Santa Marta. Disinilah terletak Ciudad Perdida atau kota yang hilang. Kota ini dibangun oleh suku Tairona sekitar tahun 800 Masehi, menjadikannya bahkan lebih tua dari Machu Picchu di Peru. Ciudad Perdida adalah mahakarya rekayasa, terdiri dari 169 teras batu yang diukir di lereng gunung. Kota ini ditinggalkan tak lama setelah penaklukan Spanyol, dan tersembunyi di bawah vegetasi hutan awan yang sangat padat selama hampir 650 tahun. Yang unik dari Ciudad Perdida adalah bagaimana ia ditemukan kembali. Tidak melalui penjelajah heroik atau teknologi canggih, melainkan oleh sekelompok guacueros atau pemburu harta karun lokal. Pada tahun ke-1972, mereka mengikuti tangga batu kuno yang tertutup lumut yang tampaknya menuju ke atas. Dan mereka menemukan seluruh kota yang terlupakan. Pertanyaannya, mengapa kota-kota megah ini, dibangun dengan batu dan didiami oleh jutaan orang, bisa hilang begitu cepat? Ada 3 alasan utama. Pertama, material bangunan. Sebagian besar rumah penduduk biasa di peradaban kuno terbuat dari kayu. Hanya kuil, istana, dan struktur penting yang dibangun dari batu. Saat kota ditinggalkan, kayu membusuk dan menghilang dalam beberapa dekade, meninggalkan hanya sisa-sisa batu yang tersisa untuk diklaim oleh alam. Kedua, kekuatan alam di daerah tropis. Di iklim lembab dan hangat, pertumbuhan tanaman sangat eksplosif.
Akar pohon beringin raksasa memiliki kekuatan struktural untuk menghancurkan bahkan beton dan batu yang paling kuat. Dalam 50 hingga 100 tahun. Akar-akar ini dapat memisahkan babete dari kuil dan menyebabkan keruntuhan. Dan yang ketiga, lokasi terisolasi. Banyak kota kuno ini sengaja dibangun di lokasi yang sulit dijangkau untuk pertahanan atau akses sumber daya seperti puncak gunung, tengah rawa, atau jauh di dalam hutan hujan yang tidak terpeta. Tanpa jalur komunikasi atau transportasi modern, sangat mudah bagi lokasi ini untuk menghilang dari ingatan geografis. Penemuan kembali kota-kota ini memberikan kita lebih dari sekadar pemandangan menakjubkan. Mereka membuktikan bahwa peradaban manusia kuno jauh lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih canggih daripada narasi sejarah yang kita miliki sebelumnya. Mereka juga berfungsi sebagai pengingat yang serius. Seberapapun megahnya kita membangun, alam selalu memegang kartu tertinggi. Kekuatan alam untuk merebut kembali wilayahnya adalah salah satu pelajaran terbesar dari runtuhan yang sunyi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe untuk lebih banyak penjelajahan ke masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya.